Rani Sulastri, saya sebagai kameramen, dan sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofi Kamil, saya sebagai konselor pertama. Perkenalkan, nama saya Fitri Mawalina sebagai konselor kedua. Perkenalkan, nama saya Tia Natasha, saya sebagai konselor ketiga. Perkenalkan, saya Siti Saleha, saya sebagai konselor keempat. Oke, sekian video perkenalan kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak-kakak sekalian telah menyempatkan waktu pada proses konseling kita pada hari ini. Nah, bagaimana kabarnya dari kakak-kakak sekalian? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai proses konseling kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Siapa yang di antara kakak-kakak sekalian mau berdoa? Oke, kepada kakak yang sebelum kita memulai proses konseling kelompok kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Nah, siapa di antara kakak-kakak sekalian yang ingin memimpin doa? Ibu. Oke, kepada kakak dipersilakan. Baik, izin Ibu dan kawan-kawan semua. Untuk memulai sesi coaching kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum itu, apa di antara kakak sekalian pernah mengikuti proses konseling kelompok? Belum. Belum. Oke. Sebelum itu, ada baiknya saya jelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok sendiri yaitu suatu pemberian bantuan di konseling kelompok itu suatu pemberian bantuan dari konselor kepada konseli dalam bentuk kelompok untuk menyelesaikan masalah dari kakak-kakak sekalian. Nah, apakah kakak sudah mengerti aturan-aturan pada proses konseling kelompok? Belum. Oke, saya akan menjelaskan lagi terkait waktu. Nah, dalam waktu pelaksanaan, satu kali sesi kita lakukan satu kali sesi pertemuan proses konseling kelompok itu waktunya yaitu 40 menit. Nah, terus pada satu kali sesi kita hanya menyelesaikan satu masalah dari kakak-kakak sekalian. Mungkin untuk waktunya, untuk waktu berikutnya kita fleksibel saja. Kita voting nanti di grup WhatsApp. Kira-kira mana waktu yang pas untuk kakak-kakak sekalian kita lakukan lagi dalam proses konseling ini. Nah, bagaimana, sudah mengerti? Ya. Oke, sebelum masuk ke proses konseling kita ikrarnya dulu. Nah, adapun ikrarnya kita bersama-sama nanti mengucapkannya yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Oke, langsung saja. Saya berjanji, tangannya di sini ya teman-teman. Saya berjanji. Saya berjanji Bahwa saya sanggup. bahwa saya sanggup Dan bersedia. Menjaga. Menerima. Dan memelihara. Informasi. Apapun. Baik dari saya sendiri. Maupun dari orang lain. Oke, kakak-kakak sekalian dalam mengucapkan janji tersebut, jadi diharapkan kepada kakak-kakak tidak membocorkan apapun informasi terkait proses konseling kita pada hari ini. Nah, selanjutnya yaitu masalah kerja kakak-kakak sekalian. Setelah saya menjelaskan tadi, saya belum kenal kepada kakak sekalian. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Tolong please, saya kenalkan diri saya terlebih dahulu. Kenalkan nama
dor, 5, dor. Oke, Oke. oke, dari saya sendiri ya. 1, dor. 2, dor. Nah, kakaknya belum fokus nih. Ketiga. Karena genap. Sekali lagi ya, supaya lebih fokus. 1, dor. 3, dor. 5. oke. Oke. Kalian sudah fokus. Oke, sebelum itu siapa nih yang ingin menceritakan masalahnya terlebih dahulu? Saya Bu. Oke, dari Kak Edi. Baiklah, di sini ibu bertanya, jadi saya akan menceritakan permasalahan saya, yaitu tentang turunnya prestasi akademik akibat berpacaran. Nah, saya kan memiliki pacar, Bu. Nah, tetapi saya ini sering menghabiskan waktu dengan pacar saya. Saya tidak pernah belajar, ini misalnya untuk belajar basicnya. Setiap malam saya selalu chatting sama pacar saya. Ya, seperti itu. Ada yang ingin menceritakan masalah berikutnya? Saya baik. Di sini tidak bisa mengatur waktu, atau tidak bisa manajemen waktu gitu Bu, dalam bermain game berlebihan. Akibatnya nilai akademik saya berantakan. Jadi ibu dan teman-teman, permasalahan saya hampir sama dengan teman-teman yang lain. Saya turun prestasi akademik dikarenakan terlalu sibuk organisasi Bu. Mungkin bisa jadi saya. Permasalahan saya setelah orang tua saya cerai, saya yang mikir, jadi nilai kelas saya itu turun prestasi. Oke, dari permasalahan kakak-kakak yang diceritakan tadi, siapa nih masalah yang mau diselesaikan terlebih dahulu? Saya Bu. Oke, bisa kakak jelaskan kembali secara detail mengenai masalah kakak tadi, penurunan akademik dikarenakan organisasi tadi. Baik teman-teman, Ibu, saya ingin menjelaskan permasalahan saya, yaitu turunnya prestasi akademik dikarenakan organisasi. Mengapa turun? Karena saya sekarang sedang menjabat sebagai sekretaris di sebuah organisasi Bu, di mana pada akhir tahun ini kan mulai aktif kegiatan organisasinya, di mana mulai membikinkan surat-surat, mengantarkan surat-surat ke berbagai organisasi lain, kan? Dan juga saya sedang menjabat juga sebagai pengurus di salah satu pengelola lahan gitu. Ya, jadi saya susah untuk membagikan antara pekerjaan saya dengan organisasi saya, dan sehingga saya melihat penurunan dari IPK saya yang turun kan, dan juga saya mengalami kurang komunikasi dengan teman-teman yang lain dan kurang berbaur dengan kawan-kawan yang lain dikarenakan sering absen di perkuliahan. Mungkin teman-teman atau ibu ada saran pendapat untuk menangani permasalahan saya. Mungkin itu saja Ibu. Oke, setelah kita mendengarkan masalah dari Kakak Fitri tadi, para teman-teman sekalian, apakah ada saran ataupun pendapat dalam mengatasi masalah penurunan akademik dikarenakan organisasi tadi? Siapa yang mau lebih dahulu? Oke, dari Kakak Lena. Izin Kak Fitri, menurut saya Kak Fitri bisa mencoba untuk membuat jadwal harian yang mencakup waktu untuk belajar, berorganisasi dan istirahat. Dengan kakak memanajemen waktu kakak bisa tetap fokus di organisasi tanpa harus mengorbankan studi kakak. Terima kasih. Saya izin Fitri, sedikit saran dari saya, yaitu bisa mengatur manajemen waktu gitu, terutamanya prioritaskan tugas akademiknya dan utamakan batasi waktu untuk kegiatan organisasi tersebut. Oke, selanjutnya. Izin Fitri diberikan saran. Mungkin Kak Fitri mengevaluasi kembali seberapa banyak waktu yang Fitri yang dihabiskan untuk organisasi. Mungkin ada baiknya untuk mengurangi keterlibatan di beberapa kegiatan agar bisa fokus pada studi Fitri. Mungkin itu saja. Oke, dapat saya simpulkan dari sampaian kakak-kakak saya mengenai Fitri tadi. Yang pertama, buatlah list
sudah juga saya lakukan dulu, dan dari Kak Sofi untuk menerimkan untuk memprioritaskan organisasi maupun tugas kuliah, dan juga saya berusaha untuk mengevaluasi semuanya agar kegiatan antara organisasi dan tugas kuliah kuliah saya tidak menurun dan tidak terbengkalai. Mungkin terima kasih Bu atas saran dan juga terima kasih. Berguna bagi kita ke depannya. Nah, adapun evaluasinya nanti saya kirim di grup WhatsApp oleh Google Form, jadi teman-teman bisa mengisi evaluasi tersebut untuk saya ke depannya. Nah, apapun kekurangan bakal saya terima, apapun kelebihan teman-teman bisa mendapatkannya. Nah, oke, selesai sudah proses konseling kita pada hari ini.